Darsman dengan akhiran NIM 066. Perkenalkan, nama saya Fadila dengan akhiran NIM 051. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nur dengan akhiran NIM 040. Perkenalkan, nama saya Maratusaya dengan akhiran NIM 054. Baiklah, kami di sini akan menjelaskan materi mengenai teori graf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jadi di sini kami akan menjelaskan materi mengenai teori graf. Teori graf adalah cabang ilmu yang mempelajari hubungan antara objek. Secara matematis, graf disimbolkan dengan G, terdiri dari pasangan himpunan vertex dan X yang ditulis sebagai G sama dengan F, E. Vertex yaitu himpunan tidak kosong dari titik atau simpul. X dianalogikan sebagai jalan yang menghubungkan kota-kota tersebut. Terima kasih. Ketahui sebuah graf berbentuk segitiga. Ini contoh gambarnya. Pertamanya yaitu menentukan simpul vortex. Titiknya yaitu A, B, dan C. Vortex ABC yaitu A ke C, terus C ke B. Ya, itu terakhirnya D ke A. Ini langkah keduanya yaitu menentukan soal E. Maka himpunan sisanya adalah ada garis di antara A dan B, ada garis antara B dan C, ada juga garis antara A dan C. Maka himpunan sisanya adalah E dalam kurung A, B, terus B, terus A ke C. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen utama dan karakteristik graf. Ada yang namanya degree atau derajat. Derajat adalah jumlah garis yang terhubung sebuah titik. Notasinya ditulis di dalam kurung V. Perbedaan graf tak berarah dan berarah. Pertama, graf tak berarah, yaitu menghitung total garis yang menempel pada titik tersebut. Yang kedua ada graf berarah. Ada dua jenis, yaitu in degree, yaitu jumlah garis yang masuk. Kalau out degree, yaitu jumlah garis yang keluar. Jadi di sini saya akan menjelaskan contoh soal A ke B, B ke C, C ke B. Tentukan in degree dan out degree masing-masing sampul A, B, dan C. Pertama kita akan mencari in degree dan out degree A. In degree-nya adalah 0. Mengapa 0? Karena garis yang dari masuk ke sini nggak ada. Kalau seperti ini dia bernilai 1. Kalau seperti ini dia bernilai 0. Kalau out degree itu 1 karena garis yang dari keluar ini ada 1. Terus kita akan mencari D-nya lagi. In degree B ada 2 karena garis yang ke B ada 2. Out degree-nya ada 1. Garisnya itu cuma 1. Terus terakhirnya
keempat itu berdasarkan keterhubungan. Yang pertama itu graf terhubung. Semua simbol saling terhubung. Dan yang kedua itu tidak memiliki tidak terhubung. Ada simbol yang tidak bisa dicapai simbol lain. Dan jenis kelima itu berdasarkan bentuk khusus. Pertama itu berdasarkan lengkap atau graf lengkap. Semua simbol saling terhubung dan dilambangkan dengan KL. Dan yang kedua itu graf lingkaran. Bentuk lingkaran
dahulu. Sementara itu, algoritma di Dijkstra digunakan untuk mencari jalur terpendek atau tercepat dari satu sampai ke simpul lainnya dengan membandingkan total jarak setiap jalur dan memiliki yang terkecil. Rumusnya itu jarak total jumlah semua bobot pada jalur. Contoh soalnya bisa dilihat pada gambar ini. Tentukan jalur terpendek dari A ke D. Penyelesaiannya jalur ke 1 A ke D sama dengan 5. Kenapa bisa 5? A ke D memiliki bobot 5. Sedangkan jalur kedua A ke B, B ke D memiliki bobot 2 tambah 3 sama dengan 5. Jadi hasilnya 5. Jawabannya jalur terpendek adalah A ke D atau A ke B, B ke D dengan jarak 5. Jadi Jadi keduanya memiliki jalur terpendek karena keduanya memiliki total bobot yang sama yaitu 5. Baik, saya akan menjelaskan materi ke-6 yaitu implementasi graf, yaitu penerapan konsep graf untuk menyelesaikan suatu masalah dalam kehidupan sehari-hari. Adapun contoh soal yang akan saya berikan. Contoh soal misalnya terdapat 4 kota yaitu A, B, C, dan D dengan jarak A ke B 5 km, A ke C 8 km, B ke D 6 km, C ke D 2 km. Yang ditanyakan rute terpendek ke kota D yaitu A ke B dan ke D, yaitu A ke B itu 5 km dan B ke D 6 km. Kedua, A ke C dan ke D. A ke C itu 8 km dan C ke D 2 km. Di sini 11 km dan di sini 10 km. Jadi rute yang terpendek di kota D yaitu A ke C dan ke D.